Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abraham Esra Munte. Di sini saya akan menjawab asesmen akhir semester pada mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, FCILT. Pertanyaan, saya akan menjadi mahasiswa ke-14 dalam studi kasus yang kedua, di mana berfokus pada omnichannel dan last mile reconfiguration. Dalam konteks PT Astra International yang menghadapi lonjakan permintaan omnichannel sebesar 20% dan kenaikan biaya inventaris 12%, rekonfigurasi last mile bukan lagi sekedar urusan logistik, melainkan strategi bertahan hidup. Saya melakukan ada 4 analisis. Analisis pertama, Micro Fulfillment Center atau MFC Feasibility. Untuk Astra, khususnya unit suku cadang Auto 2000, NFC sangat layak diterapkan dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Dengan memanfaatkan aset itu mengubah sebagian area workshop, sebagian area bengkel atau dealer yang kurang produktif menjadi MFC. Analisis kelayakannya dengan digital maturity level yang masih 2,5 dari 5, investasi awal harus difokuskan pada sistem manajemen inventaris atau WMS, Warehouse Management System, yang terintegrasi agar stok di MFC sinkron dengan data pusat. Keuntungan memotong jarak tempuh pengiriman hingga 60%, langsung menjawab tantangan kenaikan karbon footprint. Analisis kedua, distributed warehouse model. Astra harus segera bergeser dari central manufacturer ke model yang lebih tersebar. Strategi ini membagi stok antara gudang pusat untuk komponen-komponen yang besar dan lambat dengan gudang regional atau satelit untuk komponen cepat laku atau fast moving. Dengan mitigasi lead time, mengingat lead time impor naik 25%, gudang terdistribusi berfungsi sebagai penyangga atau buffer agar gangguan di pelabuhan utama tidak langsung menghentikan layanan di daerah. Redundansi strategis, jika satu titik terkena disrupsi, misalnya banjir atau kendala logistik atau kendala politik, titik lain dalam jaringan terdistribusi dapat saling membackup. Analisis ketiga, same day delivery economics. Analisis biaya untuk memenuhi ekspektasi pelanggan tanpa menggerus margin. Density over distance. Efisiensi same day delivery hanya tercapai jika terjadi kepadatan pesanan yang tinggi di suatu area. MSC seperti di poin 1 adalah kunci untuk mencapai kepadatan ini. Kalau kita punya banyak MFC yang tersebar, same day delivery akan menjadi hal yang masuk akal untuk dikerjakan. Mana dengan dynamic pricing atau service level, dengan memberikan opsi pengiriman premium berbayar untuk same day guna menutupi kenaikan biaya operasional atau menjadikannya loyalty program untuk pelanggan VVIP Astra. Trade-off-nya, penggunaan armada EV atau electric vehicle untuk pengiriman ini akan meningkatkan biaya investasi awal, capital expenditure, namun menurunkan biaya operasional jangka panjang dan memperbaiki skor ISG di mata investor. Analisis keempat, demand volatility management. Volatility, menghadapi volatilitas 20% dengan level integrasi digital yang masih 2,5 dari skala 5 memerlukan pendekatan yang bertahap. Yaitu pertama, demand sensing, menggunakan AI untuk membaca tren pasar secara real time, misal lonjakan kebutuhan komponen AC saat musim kemarau, ketimbang hanya mengandalkan data historis.
Yang kedua, inventory pooling. Alih-alih setiap toko memegang stok penuh, stok dibagi dalam satu pool digital. Jika toko A kehabisan, sistem otomatis mengirimkan dari MFC terdekat terhadap toko B. Lalu, agility over forecasting. Karena prediksi sering meleset, fokus dialihkan pada fleksibilitas produksi dan pengiriman cepat untuk merespon permintaan yang tiba-tiba muncul. Output yang kami buat yaitu untuk desain arsitektur. Yang pertama, kita desain menjadi 3 layer. Layer pertama atau tier pertama yaitu the anchor, jangkarnya. Regional distribution hub. Jadi regional ada regional distribution hub yang itu fungsinya mengolah inventaris dalam volume besar dan komponen yang diimpor dari Asia Timur ataupun China dengan strategi berfungsi sebagai decoupling point. Di sini produk disimpan dalam bentuk umum sebelum di custom atau dikirim ke unit retail. Ini meredam volatilitas permintaan global. Layer kedua, Micro Fulfillment Center atau MFC sebagai the speed layer dengan fungsi memanfaatkan jaringan dealer Astra seperti Auto 2000 atau Astra Motor sebagai gudang kecil di tengah kota di banyak kota. Dengan visibility sangat layak karena aset fisik sudah tersedia. NFC menyimpan fast moving part untuk mendukung same day delivery. Dengan dampak mengurangi jarak tempuh pengiriman tahap akhir atau last mile, menurunkan emisi karbon sesuai dengan target ESG. Tier ketiga, layer ketiga, distributed warehousing, the resilient layer, layer yang membentuk ketangguhan. Fungsi pertama yaitu menyebar stok di lokasi strategis, seperti kalau di Indonesia contohnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, untuk menghindari bottleneck di Jawa. Jadi stok-stok strategis tidak hanya dikirim dari Jawa, melainkan ada di region-region yang lain. Strategi ini menggunakan algoritma demand sensing untuk mendapatkan stok tepat sebelum diminta berdasarkan data pasar regional. Alur integrasi omnichannel ini kami rangkum dalam tabel e-commerce atau Astra Auto Shop. Mekanisme fulfillment-nya dikirim dari MNC terdekat dengan keunggulan strategis bisa same day delivery atau reguler 2-4 hari yang lebih cepat. BOPIS, buy online, pick up in store. Pelanggan beli di apps, ambil sendiri ke dealer. Nol biaya kirim, trafik di toko meningkat. Showroom atau offline, jika stok kosong kirim dari regional hub langsung ke rumah. Zero loss sales. Jadi penjualan tidak ditolak. Emergency part dengan garda siaga, stok kritis tersedia di MFC sepanjang hari setiap minggu. Dan keunggulannya mempunyai layanan purna jual yang premium. Untuk desain ini dibutuhkan enabler teknologi. Ya, ini enabler teknologinya intelligent supply chain. Untuk mendukung desain dengan digital maturity 2,5, Astra wajib mengimplementasikan yang pertama DOM, Distributed Order Management. Otak sistem yang secara otomatis memilih titik pengiriman termurah dan tercepat, MFC atau dari hub. Inventory visibility real time, menghilangkan sekat data antara stok di gudang pusat dan dealer dan marketplace. Lalu menggunakan IoT atau telematics memantau armada pengiriman untuk optimasi rute guna menekan biaya logistik yang naik 12%. Pilihan ini tetap punya konsekuensi strategis. Desain ini meningkatkan resilience, meningkatkan ketangguhan secara signifikan melalui redundansi stok di MFC.
namun memerlukan investasi pada sistem IT yang terintegrasi. Biaya awal capital expenditure memang akan meningkat, tetapi ini akan menurunkan biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi rute, pengurangan lead time impor yang saat ini sudah naik tinggi. Service, code, trade, trade off antara service dengan cost, kami menampilkan ada pilihan A dan pilihan B. Pilihan A itu cost efficiency driven model, model lama yang ada. Atau pilihan B resilience dan speed driven. Untuk masing-masing kategori, di mana kategori kecepatan pengiriman, lokasi inventaris, biaya inventaris, biaya transportasi, digital requirement, risiko operasional, dan kepuasan pelanggan, kita punya pilihannya masing-masing. Kami ringkas, jika Astra memilih efisiensi, pilihannya pilihan A. Biaya jangka pendek stabil, namun risiko kehilangan pasar akibat stock out dan kegagalan omnichannel sangat besar. Pilih atau yang kedua, jika Astra memilih resilience, dalam pilihan B ada kenaikan biaya investasi, capital expenditure untuk teknologi dan stok, namun total landed cost jangka panjang lebih stabil karena terlindungi untuk fluktuasi geopolitik dan mampu memenuhi standar ESG. Rekomendasi dari kami, Astra disarankan mengambil jalur tengah hybrid. Gunakan pilihan B untuk komponen kritikal dan fast moving, serta tetap menggunakan pilihan A untuk komponen besar, bulky atau barang yang perputarannya lambat atau slow moving. Demikian untuk analisis case study yang kedua yang saya sampaikan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan reflektif. Untuk pertanyaan nomor 1, mengukur atau mengelola kinerja. Mengukur kinerja itu menjawab pertanyaan berapa hasilnya. Fokusnya adalah mengumpulkan data dan angka seperti skor atau KPI untuk melihat apa yang sudah terjadi. Sedangkan mengelola kinerja yaitu menjawab pertanyaan bagaimana memperbaikinya. Fokusnya adalah menggunakan data tersebut untuk mengambil tindakan, memberi feedback, dan merancang strategi agar tujuan tercapai. Intinya, mengukur itu melihat angka, mengelola itu melakukan tindakan terhadap angka yang sudah dilihat. Yang kedua, KPI ada tapi tetap underperform biasanya karena ada 4 alasan menurut kami. Alasan pertama, fokus pada angka bukan dampak, hanya mengejar kuantitas tapi mengabaikan kualitas. Yang kedua, KPI hanya pajangan, hanya dicatat di laporan tanpa ada tindakan nyata atau evaluasi saat target tidak tercapai. Yang ketiga, terlalu banyak target. Tim bingung menentukan prioritas karena terlalu banyak hal yang ingin diukur sekaligus. Yang keempat, salah insentif. Karyawan hanya fokus memanipulasi data agar angka terlihat bagus demi bonus. Bagus pada KPI tertentu yang untuk mendapatkan bonus, bukan benar-benar memperbaiki cara kerja. Intinya perusahaan baru sebatas mengukur tapi belum mengelola. Karena itulah KPI ada tapi underperform. Pertanyaan yang ketiga, cara menghindari KPI overload secara singkat. Pertama, lakukan aturan 3-5. Batasi 3-5 indikator utama saja per posisi agar fokus tidak terpecah. Yang kedua, pilih yang berdampak. Hanya ukur hal yang jika angkanya berubah, Anda bisa langsung melakukan tindakan nyata. Bedakan KPI dan metrik. Tidak semua data harus jadi KPI. Jadikan data lain sebagai pantuan biasa, bukan target utama. Lalu fokus pada key. Ya, huruf K pada KPI itu artinya key, kunci. Jika semuanya penting, maka tidak ada yang sebenarnya adalah kunci. Intinya, lebih baik sedikit tapi fokus dan selesai, daripada banyak tapi hanya jadi pajangan. Pertanyaan keempat, apakah semua hal perlu diukur? Jawabannya tidak. Memaksakan mengukur segala hal justru bisa merusak produktivitas. Demikian presentasi jawaban saya atas asesmen akhir semester. Saya ucapkan salam dan terima kasih.